Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Suara wanita terdengar. Anak ini sangat sederhana dan imut. Bukankah pria yang memberimu kunci untuk masuk ke sini memberitahumu bahwa kami tinggal di sini secara sukarela? Dan tata letak di sini juga yang kami minta. Ah! Long Hao Shen tercengang saat dia melihat ke atas, dan dia segera merasakan senyum dari semua 63 pahlawan abadi. Bocah konyol, bangun. Pahlawan abadi yang pertama kali berbicara dengan Long Hao Shen, tertawa. Meskipun otot-otot di wajahnya tidak mau bergerak, emosi para pahlawan abadi ini bisa dirasakan dengan jelas. Meskipun Long Hao Shen membuat kesalahan konyol, dia juga memindahkan leluhur ini dengan perasaannya yang sebenarnya. Long Hao Shen hanya berdiri dan berkata dengan canggung, "Kupikir. Bagaimana menurutmu? Apa menurutmu kita sudah benar-benar ditinggalkan?" Suara wanita sebelumnya terdengar lagi, dan pahlawan abadi keluar. Ketika dia berjalan keluar, orang lain jelas memberi jalan untuknya, dan dia pasti memiliki posisi tinggi di antara para pahlawan abadi ini. Meski sudah menjadi zombie, kecantikan wanita ini saat masih hidup masih bisa dilihat. Wajahnya tidak abu-abu besi seperti kebanyakan pahlawan abadi, tapi pucat, sangat pucat. Kulitnya tampak jauh lebih elastis, tetapi matanya yang merah darah terlihat sangat menakutkan. Ini bukan hanya ruang bawah tanah di kaki Gunung Suci Ksatria, tetapi juga di atas mata air es. Kita harus memanfaatkan hawa dingin di sini agar tubuh kita tidak membusuk sebelum direndam oleh kekuatan spiritual. Ada lubang kecil di setiap peti mati yang terhubung ke mata air, mengeluarkan hawa dingin. Jika tidak, jika kamu melihat kami tidak akan menjadi sekelompok zombie, tetapi sekelompok kerangka. Adapun benda eksternal lainnya, apa gunanya bagi kita orang mati? Namun, kami kemudian menemukan bahwa dinginnya mata air es ini juga dapat meningkatkan kekuatan kami dan menstabilkan api jiwa kami, yang tidak mudah padam. Itulah yang membuat kita tetap hidup. Meskipun kami masih akan segera berakhir, kami telah bertahan sedikit lebih lama. Baru pada saat itulah Long Hao Shen memahami rahasia tempat ini. Nama saya Su Yong Qiao, dan saya adalah pemimpin dari 63 ZPMB ini. Terakhir kali seseorang datang, itu 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, si kecil bernama Yang Haohan datang ke sini alih-alih penguasa asli kuil. Beritahu kami apa yang telah terjadi di luar dalam 30 tahun terakhir. Pada saat ini, para pahlawan abadi telah berkumpul di sekitar Long Hao Shen, dan kebanyakan dari mereka sudah menyukai pemuda ini yang telah mewarisi tahta segel dewa keabadian dan penciptaan. Meskipun Long Hao Shen membuat ambang kesalahan, itu bisa dikenali daripada dikecualikan, dan leluhur yang baru terbangun ini secara alami dalam suasana hati yang baik. Long Hao Shen mengangguk dan menjelaskan sedetail mungkin apa yang dia tahu telah terjadi pada aliansi kuil selama 20 tahun terakhir. Secara khusus, dia memberikan penjelasan rinci tentang perang suci sebelumnya dan pembentukan aliansi kuil baru belum lama ini. Selama periode ini, Su Yong Qiao mengajukan beberapa pertanyaan, dan Long Hao Shen menjawabnya satu per satu. Baru kemudian dia tahu bahwa meskipun leluhur ini tidur di sini, mereka masih tahu sesuatu tentang peristiwa besar yang telah terjadi di daratan dalam 6.000 tahun terakhir. Itu karena setiap beberapa dekade, penguasa kuil Ksatria, yang mengendalikan perintah Gunung Suci, akan datang ke sini untuk membawakan mereka berita dari luar. Yah, sungguh aliansi kuil. Akhirnya sukses. Sayang sekali kita tidak bisa keluar dari sini dengan mudah, kalau tidak aku akan merepotkan orang-orang kecil itu. Untuk memperkuat aliansi dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Akhirnya, belum terlambat bagi mereka untuk bangun. Su Yong Qiao secara tak terduga sangat mendukung pembentukan aliansi baru, dan menurutnya,
dia tampaknya telah mengemukakan pendapat serupa 30 tahun yang lalu ketika Yang Haohan datang ke sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang ke Su Yongqiao dan berkata kepada Long Haoshen, "Nak, kamu baru saja mengatakan bahwa sekarang ada 6 ksatria segel ilahi di kuil ksatria, kan?" Long Haoshen mengangguk dan berkata, "Ya, kuil ksatria penuh dengan orang-orang berbakat sekarang, dan itu harus berada pada level terkuat yang pernah ada. 6 tahta ilahi tersegel, termasuk saya, memiliki tuan mereka." "Bagus, itu bagus." Emosi lelaki tua itu jelas sedikit bersemangat. "Pada awalnya, saya segera mengirim Hong Yuan ketika saya memutuskan untuk memusatkan upaya seluruh umat manusia untuk menciptakan 5 tahta segel ilahi. Ketika suatu hari umat manusia dapat sepenuhnya mengendalikan 6 tahta segel ilahi, itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk menyerang balik klan iblis. Tampaknya dewa telah memperlakukan kita dengan baik. Pada saat api jiwa kita akan menghilang, itu membawa kabar baik ini kepada kita. Agar kita dapat menyaksikan serangan balasan manusia pada menit terakhir, kita telah tidur di bawah tanah, menunggu selama 6.000 tahun." Su Yongqiao memperkenalkan Long Haoshen, "Ini Xiao Huo. Ketika aliansi kuil didirikan, dia adalah penguasa pertama kuil ksatria, dan dia memutuskan untuk membuat 5 tahta segel ilahi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah leluhur sejati kuil ksatriamu." Xiao berpandangan jauh ke depan, dan banyak dari keputusan aslinya telah dipenuhi nanti. Long Haoshen buru-buru dan hormat memberi hormat. Long Haoshen di sini untuk menghormati leluhur. Xiao Huo berkata dengan suara yang dalam, "Nak, aku ingin mendengar tentang kamu tumbuh dewasa. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kuasa dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang, dan saya menyaksikannya datang ke bumi. Pada saat itu, saya mengatakan bahwa keberadaan senjata ilahi ini berarti bahwa dewa tidak meninggalkan kita sebagai manusia. Namun, saya selalu tidak dapat mengetahui orang kuat seperti apa yang dapat dikenali olehnya. Saya bahkan berpikir bahwa keberadaannya memiliki makna simbolis lebih dari apa yang dibayangkan. Tanpa diduga, suatu hari seorang ksatria mampu menjadi tuannya. Saya sangat ingin tahu tentang pengalamanmu yang berkembang, dan juga ingin tahu tentang tahta ilahi keabadian dan penciptaan serta proses pengakuan untuk mendapatkan tahta ilahi keabadian." Hingga saat ini, Long Haoshen belum mengusulkan untuk mengundang para pahlawan abadi ini untuk keluar dari gunung. Ini adalah pahlawan sejati umat manusia dan leluhur dari 6 kuil. Yang Haohan memberitahunya sebelum dia kamari. "Pertama-tama kita harus mendapatkan pengakuan dari para pahlawan abadi ini sebelum meminta mereka untuk keluar dari gunung. Mereka telah tidur di sini selama 6.000 tahun, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan tentang keluar dari gunung. Pada saat yang sama mereka bisa sangat murung dan bahkan impersonal." Dari kata-kata Yang Haohan, Long Haoshen menyadari bahwa para penguasa kuil ksatria telah menderita kerugian di depan para pahlawan abadi ini sebelumnya. Yang Haohan tidak mengatakan detailnya, tetapi dia selalu menghadapi leluhur ini dengan hati-hati. Sampai sekarang, dia tidak merasa ada yang salah dengan para pahlawan abadi ini. Faktanya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa sikapnya memainkan peran besar. Dia berbeda dari para master kuil ksatria yang datang ke sini sebelumnya. Jika mereka bisa menjadi ksatria ilahi dari kuil ksatria dan memiliki kendali atas perintah Gunung Suci, mereka harus berusia setidaknya lebih dari 50 atau 60 tahun. Selain itu, dalam proses tumbuh dewasa, otoritas juga tumbuh, yang secara alami menghasilkan temperamen dan mentalitas atasan. Ketika mereka datang ke sini, mereka mendengarkan para pahlawan abadi dan berteriak, kadang-kadang bahkan menegur mereka dengan tidak sopan. Akan ada beberapa penolakan di hati mereka. Tidak peduli seberapa hormat sikapnya, tidak ada waktu seperti Long Haoshen yang mengatur postur tubuhnya begitu rendah. Long Haoshen berbeda.
Dia sudah muda dan baru berusia 20-an. Meskipun dia sudah bertanggung jawab atas aliansi kuil, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Dia juga tidak memberi perintah. Dan kemudian ada kekagumannya yang tulus untuk para pahlawan abadi ini. Oleh karena itu, ketulusan dalam sikap dapat dikatakan melampaui semua master kuil ksatria yang pernah datang ke sini di masa lalu. Secara alami, para pahlawan abadi ini sangat menyukainya. Iya, dengan hormat setuju, Long Hao Shen mulai berbicara tentang proses dia tumbuh dewasa. Dia mengatakan dengan sangat rinci bagaimana ayahnya mulai mengajarinya, bagaimana dia meningkatkan kekuatannya selangkah demi selangkah, bagaimana dia menjadi seorang pemburu iblis, yang mengarah ke kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya yang membangun perbuatan baik selangkah demi selangkah, dan untuk membuat terobosan terus-menerus dalam kekuatan di bawah berbagai jenis peluang. Bahkan rahasia menara keabadian tidak disembunyikan dan diceritakan sepenuhnya. Ketika dia mengatakan bahwa dia meninggal dalam pertempuran dan Chair menghidupkannya kembali di menara keabadian, para pahlawan abadi yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun ini tergerak. Terutama ketika mereka mendengar kisah Yi Lai Kexi, perasaan itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang melihat film di aliansi. Bagaimanapun, usia di mana mereka pernah hidup sangat dekat dengan era zamannya Yi Lai Kexi. Mendengar dengan telinga mereka sendiri bagaimana Yi Lai Kexi menjadi proses dan penyebab bencana alam mayat hidup, bagaimana mungkin nenek moyang ini tidak merasa kasihan. Long Hao Shen juga tidak merahasiakan proses yang diakui oleh tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan. Dia menceritakan prosesnya dengan sangat rinci. Dia menceritakan bagaimana dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan, terutama pertempuran untuk melawan malaikat keabadian. Putra Cahaya, sungguh putra cahaya, tulang lamaku sudah lama tidak bergerak. Anak muda, bagaimana kalau sedikit berlatih denganku? Apa yang Long Hao Shen tidak harapkan adalah ketika dia selesai menceritakan keseluruhan cerita, Xiao Huo tiba-tiba menawarkan untuk berkeliling dengannya. Long Hao Shen secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah ujian baginya oleh para pendahulunya, dan karena itu dia tidak bergeming. Setelah dengan hormat memberi hormat kepada Xiao Huo, dia berkata, "Tolong." Pahlawan abadi lainnya perlahan mundur untuk memberi ruang bagi Long Hao Shen dan Xiao Huo. Meskipun tata letak gua itu sederhana, luasnya cukup besar, area ini tentu saja tidak cukup untuk seseorang sekuat Long Hao Shen dan Xiao Huo. Namun, karena mereka hanya bertarung satu sama lain, mereka secara alami akan membatasi kekuatan mereka, sehingga mereka tidak akan menghancurkan tempat itu. Long Hao Shen tidak mengeluarkan pedang keabadian di belakang punggungnya, dan tangannya berada di sisi kiri dan kanan tubuhnya, masing-masing memadatkan pedang emas besar, yang ukurannya hampir sama dengan pedang keabadian. Menyaksikan perilaku baik pemuda itu, para pahlawan abadi yang menonton pertandingan itu tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Sosok Xiao Huo sangat tinggi, tetapi juga tampak sangat kaku. Ketika dia dan Long Hao Shen menghadapi, Long Hao Shen segera merasa seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar. Apakah ini tekanan dari jiwa? Long Hao Shen sangat terkejut. Kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat kuat setelah perpaduan tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan dengan Ye Xiaolei. Bahkan jika dia tidak bisa bersaing dengan Kaisar Dewa Iblis, dia pasti manusia pertama yang mencapai level ini. Namun, saat menghadapi Xiao Huo, kekuatan mentalnya tidak berada di atas angin, melainkan ditekan. Namun, Long Hao Shen tetaplah Long Hao Shen. Setelah kejutan singkat, dia mengerti. Kekuatan jiwa Xiao Huo belum tentu lebih kuat darinya, tetapi kemurnian api jiwanya tidak meninggalkan kotoran di jiwanya, dan kekuatan jiwa adalah kekuatan inti dari mayat hidup. Itulah yang menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan secara indrawi. Namun, Xiao Huo tidak bisa menyakitinya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Pada saat ini,
Mata redup Xiao Huo tiba-tiba menyala, seperti dua kelompok cahaya bintang yang tiba-tiba, itu adalah emas yang jelas dan cerah. Long Haoshen terkejut menemukan bahwa dalam hal kemurnian atribut cahaya, leluhur kuil ksatria ini tidak kalah dengannya dalam hal apapun. Yang lebih mengejutkannya adalah saat mata Xiao Huo berbinar, ada juga segumpal cahaya keemasan di dadanya, dan warna cahaya keemasan itu bahkan lebih terang. Kemudian cairan emas mengalir keluar dari dadanya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah cairan emas itu tebal dan cerah, dan di mana warna emas itu lewat, semua aura mayat hidup benar-benar tertutup. Aura cahaya yang murni dan kuat meledak darinya seperti ledakan, dan di bawah aksi cairan emas, Xiao Huo memancarkan kabut emas samar ke seluruh tubuhnya. Pelepasan kekuatan energi spiritual cair. Long Haoshen tidak tahu tingkat latihan apa yang diperlukan untuk dapat menggunakan kekuatan ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya dengan tingkat kultivasinya saat ini di langkah 9 peringkat 5. Dia bisa langsung membentuk kekuatan spiritualnya, dan padatkan menjadi baju besi, seperti dua pedang di dalam tangannya. Namun, aliran cairan seperti itu, tidak pernah bisa dia lakukan. Bahkan jika itu adalah simulasi, dia tidak pernah merasa begitu nyata. Cairan emas segera mengalir ke seluruh tubuh Xiao Huo, dan dia langsung menjadi manusia emas. Kemudian, cairan itu mulai memiliki efek pembentukan. Armor emas sederhana dan tanpa hiasan melilit Xiao Huo. Armor emas Long Haoshen tiba-tiba mengerti mengapa dia memiliki rasa keakraban yang begitu kuat ketika dia melihat baju besi itu, karena baju besi Xiao Huo dipadatkan oleh dirinya sendiri dengan kekuatan energi spiritual cair yang memiliki banyak kesamaan dengan armor emas. Tidak ada keraguan bahwa keberadaan armor emas mungkin ada hubungannya dengan leluhur ini. Dua pedang emas yang sama muncul di tangan Xiao Huo. Dibandingkan dengan dua pedang yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual Long Haoshen, pedang ganda Xiao Huo gelap dan keemasan, dan auranya benar-benar tertutup. Pada saat yang sama, bahkan aura cerah yang dilepaskan dari tubuhnya benar-benar tidak terlihat, seolah-olah itu hanya tubuh baju besi logam, yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan spiritual. Namun, Long Haoshen jelas merasa bahwa Xiao Huo menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan merasa sedikit seperti ketika dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis untuk pertama kalinya. Kekuatan leluhur ini tampaknya lebih tinggi daripada ksatria penghakiman zombie yang berada pada langkah 9 tingkat 7. Kamu harus memberikan yang terbaik yang kamu miliki. Suara Xiao Huo terdengar di telinga Long Haoshen, dan kemudian dia mulai bergerak. Meskipun dia adalah seorang leluhur, dia tidak berniat untuk menjadi rendah hati untuk melawan Haoshen. Kilatan cahaya keemasan muncul dan kedua pedang di tangannya dipotong silang secara seragam. Cahaya keemasan gelap melintas di depan Long Haoshen hampir seketika. Long Haoshen sangat berpengalaman dalam pertempuran sehingga dia langsung bereaksi saat tubuh Xiao Huo bergerak. Kaki kirinya mundur setengah langkah, sementara pedang di tangan kanannya memotong ke depan. Xiao Huo mengirimkan tebasan silang seolah-olah telah dikirim tepat di depan Long Haoshen. Pedang Long Haoshen juga memotong posisi inti dari serangan tebasan menyilang Xiao Huo. Cahaya keemasan seterang matahari yang terik mekar di pedang tangan kanan Long Haoshen. Itu adalah keterampilan tingkat 4 ksatria, tebasan serangan matahari. Ketika cahaya keemasan berkumpul di langit, Long Haoshen tidak mundur. Ribuan bayangan pedang bergetar pada frekuensi khusus seperti kabut cahaya keemasan ke arah Xiao Huo. Tidak ada suara keras, setiap pedang seperti seberkas cahaya. Di antara pahlawan abadi yang menonton pertandingan, banyak orang mengangguk diam-diam. Dari gerakan Long Haoshen yang mengalir dan keterampilan yang diciptakan sendiri ini, mereka bisa merasakan keunggulan pemuda ini. Prestasinya didukung oleh kekuatannya yang besar. Gerakan Xiao Huo sepertinya agak lambat, dia sepertinya tidak bisa mengelak.
Pedang ganda di tangannya, yang baru saja menyelesaikan serangan tebasan menyilang, membuat postur aneh di depannya. Tidak segera setelah dia menyelesaikan postur pedangnya. Meskipun Long Hao Shen tidak memiliki senjata ampuh di tangannya, itu adalah serangan yang kuat ketika didorong oleh pengguna langkah 9. Namun, semua cahaya keemasan menghilang dengan tenang ketika itu lebih dekat dengan tubuh Xiao Huo, dan bahkan riak sekecil apapun tidak memercik. Itu tidak efektif. Yang paling mengejutkan Long Hao Shen adalah dia menemukan bahwa serangannya bahkan tidak menyentuh lawannya. Kekuatan macam apa ini? Sebuah domain. Ketika memikirkan kata domain, domain Dewa Cahaya Long Hao Shen sendiri secara tidak sadar dilepaskan. Cahaya keemasan lembut langsung menyelimuti medan pertempuran tempat dia dan Xiao Huo berada, dengan serangkaian pertempuran intensitas tinggi baru-baru ini, Long Hao Shen menjadi lebih mampu mengendalikan domain Dewa Cahayanya. Kekuatannya domain Dewa Cahaya tidak berkurang, tetapi itu tidak mempengaruhi pahlawan abadi lainnya di sekitarnya sama sekali. Domain Dewa Cahaya bisa dikatakan sebagai musuh dari semua domain atribut cahaya. Dalam perspektif Long Hao Shen, tampilan domainnya sendiri bersama dengan tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan, seharusnya membuatnya tetap berada di atas angin. Setidaknya dia bisa memaksa Xiao Huo untuk menggunakan beberapa serangan kuat sebelum memungkinkan untuk membalikkan situasi. Namun, dia salah. Ketika domain Dewa Cahaya dan tubuh Xiao Huo bertabrakan, Long Hao Shen hampir berseru karena domainnya telah gagal. Domain Dewa Cahaya telah benar-benar kehilangan efeknya di depan Xiao Huo. Melihat cahaya keemasan mengalir, Xiao Huo berdiri teguh seperti batu besar di semburan. Di sisi lain, kekuatan domain cahaya Long Hao Shen meluncur di kedua sisi tubuhnya seperti gelombang air. Pada saat inilah Xiao Huo, yang membuat postur aneh, melepaskan serangan keduanya. Apa yang dilihat Long Hao Shen adalah mata emas besar, dan ketika Xiao Huo melancarkan serangan itu, dia benar-benar menghilang. Kemudian kekuatan yang tak tertahankan mendekatinya. Untuk sesaat, Long Hao Shen hanya merasakan tubuhnya gemetar hebat di luar kendali. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyinari armor keabadian. Setiap potongan emas memberinya sedikit kesemutan. Cahaya menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Namun, dia tidak punya cara untuk melawan. Di antara ayunan pedangnya dan bagaimana kekuatan spiritualnya meledak, itu tidak berpengaruh pada teknik Xiao Huo. Seolah-olah kekuatan dan kemampuannya sendiri telah gagal total pada saat ini. Boom, tubuh Long Hao Shen terbang jauh, seolah-olah dibombardir oleh serangan mata emas. Dia menabrak dinding batu di kejauhan, dan kemudian perlahan-lahan meluncur ke tanah.